karena kekuatanku. Shalom, jumpa lagi dalam kasih Kristus. Puji Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Saya berdoa semua kiranya baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik Bapak Ibu, yaitu iman yang progresif. Apa itu iman progresif? Sebelum mulai kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Kalau kami bisa mendengar firman-Mu, itu karena anugerah dan pertolongan daripada Tuhan. Bukakan dan singkapkanlah dalam hidup kami, supaya kami mau terus bertumbuh dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Iman yang progresif adalah iman yang berkembang, yang bertumbuh, mengarah ke arah yang lebih baik. Apa itu iman? Nanti kita belajar Bapak Ibu. Mari kita baca sebelumnya dalam Matius pasal 13 ayat 8. Ini kisah yang bagaimana Yesus ceritakan sangat jelas sekali. Matius 13 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kita maju ke ayat yang ke-23. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu, mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi saya ceritain Bapak Ibu, Yesus kasih perumpamaan. Ada seorang yang menabur benih. Dia jalan, benih pertama jatuh di pinggir jalan. Jalan lagi di berbatuan, jalan lagi semak duri, baru jalan lagi ketemu tanah yang baik. Dari benih-benih yang jatuh ini, cuma satu yang berbagus, tanah yang baik. Tadi kita udah baca dalam ayat 8, sangat jelas dibilang begini. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Inilah progresif. Progresif itu harus berbuah. Beberapa lalu kita telah membahas yang namanya berbuah bagi Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa nonton. Nah, iman yang progresif itu sangat dibutuhkan Bapak Ibu dalam kehidupan seseorang. Kenapa? Karena kalau manusia aja dari bayi itu berkembang, demikian juga kerohanian kita. Dari kita mengenal Yesus, makin lama makin terhisap di dalamnya. Beberapa waktu lalu Bapak Ibu, kita dihebohkan dalam dunia kekristenan tentang iman, tentang Kristen progresif. Kata Kristen itu apa? Pengikut Kristus yang berprogres. Tapi dalam Kristen progresif menitik beratkan bahwa orang yang berbuat baik dapat masuk surga. Masa orang udah berbuat baik selama di bumi, dia memberi, dia hidupnya dengan baik, berkelakuan baik, masa nggak masuk surga? Alkitab berkata tidak. Yesus yang bilang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa Bapak Ibu? Kekristenan sudah selesai dengan cara menerima Yesus. Yesus adalah jalan keselamatan untuk datang kepada Allah, untuk masuk dalam surga. Bukan dengan cara manusia yang telah jatuh dalam dosa. Jadi konsep keberdosaan di mana manusia yang berdosa tidak mungkin sekalipun dia berbuat baik tetap hidupnya dikuasai dosa. Jadi nggak mungkin hidup masuk dalam kudus, kecuali yang kudus itu menguduskan yang berdosa untuk masuk ke dalam surga. Itulah yang benar dalam kekristenan progresif. Dalam Kristen progresif mengajarkan hal yang salah, dan ini fundamental. Dia tidak lagi dan mencoba untuk menyelewengkan firman Tuhan. Masa orang yang berbuat baik tidak boleh masuk surga? Iya, Alkitab dengan tegas di zaman sekarang. Kalau kamu tidak percaya,
tidak tinggal dalam Tuhan Yesus, tidak akan masuk surga. Yang masuk surga bukan cara manusia, tapi mereka adalah orang yang mendapat kasih karunia. Baik, kita lanjut Bapak Ibu tentang iman yang progresif. Kata progres itu bicara perkembangan, kemajuan, mengarah yang lebih baik. Kita belajar hari ini iman yang progresif itu seperti apa. Kita harus belajar dulu apa itu iman. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah pondasi. Pak, Bu, kalau kita sedang membangun rumah, apa yang dikerjakan dahulu? Pondasinya, bukan? Kenapa harus pondasi? Karena ini yang menahan dari seluruh struktur bangunan. Demikian juga orang di dalam Yesus harus punya pondasi, yaitu apa? Iman dasar dari segala sesuatu. Jadi kalau hari-hari ini kita mudah jatuh dalam dosa, kita mudah jatuh dalam hal-hal yang negatif, pertanyakan, betulkah engkau iman di dalam Yesus Tuhan? Dari mana asalnya iman? Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Iman adalah pondasi. Dari mana pondasinya? Mendengar firman Tuhan. Hari-hari ini orang sudah jarang sekali atau banyak sekali terlalu sibuk sehingga tidak lagi mau baca firman. Kenapa? Aku sudah tahu dari kecil. Aku sudah baca. Kalau Alkitab buku hanya sembarang buku, tak perlu engkau baca. Tapi Alkitab adalah firman Allah. Harus kita baca karena firman Allah itu perkataan Allah yang pasti membangun. Walaupun kita ditegur, bukan untuk merusak, tapi untuk mengasihi kita agar kita kembali kepada kasih Tuhan. Jadi iman yang progresif adalah iman yang disukai sama Tuhan. Kenapa? Karena mengalami perkembangan. Perkembangan apa? Di dalam Tuhan. Jadi iman adalah pondasi. Progresif adalah apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia terus merambat, masuk ke pikir cari air, sumber air. Demikian juga pohon itu akan semakin bertumbuh. Untuk apa? Untuk semua menghasilkan buah. Jadi bagaimana untuk mendapatkan iman yang progresif? Kita kembali dalam Matius pasal 13. Ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 23, dia bilang begini. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu. Jadi yang pertama, iman yang progresif, yang terus mengalami pertumbuhan adalah yang pertama. Jadi iman itu, mendapatkan iman itu, mendengar firman Tuhan. Tadi iman adalah fondasi. Dari mana asal iman? Iman timbul dari pendengaran. Jadi yang pertama kita lihat, iman yang progresif adalah iman yang harus dengar firman Tuhan. Gimana cara dengar? Baca. Berapa banyak orang sudah tidak membaca firman Tuhan? Kenapa? Karena membosankan? Karena sulit? Pak, Bu, segala sesuatu bisa dipelajari asal ada keinginan. Orang kalau terlalu terus merasa dirinya puas, dia tidak lagi berkembang. Kenapa? Dia seperti orang jalan tapi jalan di tempat. Progresif bicara tentang suatu perkembangan menuju
kesempurnaan, yaitu keserupaan dengan Kristus. Jadi iman yang progres yang pertama, mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Allah. Waktu kita dengar firman Allah, timbul iman. Pondasinya makin dibangun. Dengar firman Tuhan, timbul iman. Waktu engkau punya masalah, dengar firman Tuhan, timbul keyakinan. Allah itu Allah yang baik. Allah itu Allah yang begitu cinta. Mungkin beberapa waktu lalu kita punya dosa yang sulit sepertinya dunia ampuni. Mungkin kau pembunuh, mungkin kau pembezina, mungkin kau orang-orang yang telah menyakiti istri dan pasanganmu. Mungkin engkau juga orang-orang yang berbuat jahat yang orang tidak lagi terima. Tapi ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan yang berkata, engkau berharga, engkau mulia, engkau kepunyaan Tuhan. Orang yang masanya mengalami kesusahan hati, tertuduh penghakiman, ada satu pengharapan. Oh, di dalam Yesus ada pengampunan, ada penerimaan. Karena itu Bapak Ibu, berprogreslah. Dengan apa? Yang pertama, mendengar firman. Yang kedua, kita lanjut ayat 23. Dan mengerti. Waktu kita dengar, butuh ngerti Bapak Ibu. Waktu kita dengar, butuh dipaham. Jadi kalau baca firman bukan hanya sekedar baca, tapi ada proses berikutnya. Mengerti. Contoh, waktu kita baca firman Tuhan, jangan membunuh. Kita tahu, jangan membunuh. Tapi saya pembunuh. Bagaimana saya pembunuh? Saya dengar jangan membunuh. Firman sedang menegur engkau. Itu maksudnya. Ketika engkau seorang pendosa, ketika dengar firman, jangan berbuat dosa, engkau sedang berdosa. Firman menegur. Hei, kembali ke Tuhan. Itu arti mengerti. Mengerti adalah menyadari bahwa ketika kita baca firman, dibukakan tentang sesuatu yang benar, sehingga kita kembali dan mau hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam rencana Allah. Kalau engkau sudah jauh daripada Tuhan, tidak lagi mau percaya sama Yesus, disebabkan karena banyak hal, kekecewaan terhadap pasanganmu, kekecewaan terhadap karyawanmu, kekecewaan kepada sesama orang. Tapi ketika firman bilang ampunilah, kita dengar firman Tuhan, kita mengerti. Tapi hati dan pikiran kita seringkali memberontak. Disitulah peran daripada Allah Roh Kudus. Dia menginsapkan kita akan dosa. Oh, ketika engkau tidak mengampuni, engkau telah berdosa, dan upah dosa ialah maut, kematian kekal. Jadi untuk menjadi iman yang progresif, yang terus bertumbuh, yang kedua harus mengerti firman Tuhan. Yang ketiga, iman yang progresif. Kita lanjut. Dan mengerti, dan karena itu berbuah. Kita buka dalam Lukas. Versi yang lain, bagaimana Lukas menjelaskan lebih spesifik tentang bagaimana berbuah, bertumbuh. Lukas pasal 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati. Berikut adalah menyimpannya. Bukan ketika dengar, udah ngerti, lupakan. Bukankah itu yang terjadi buat Bapak Ibu dan saya? Setiap hari kita baca firman, tiap hari kita dengar, tiap minggu dengar firman Tuhan, ngerti saat itu. Tapi setelah keluar dari gereja, lupa. Karena firman cuma dibutuhkan buat hari Minggu. Salah! Firman itu adalah perkataan Allah. Kita hidup harus dari perkataan Allah. Kenapa? Karena Allah adalah sumber dari segalanya. Iman adalah pondasi. Kalau kita tidak terus membangun iman kita, berprogres,
untuk jadi serupa dengan Kristus, kita akan nanti di akhir khotbah ini kita akan lihat bahwa itu seperti rumah yang roboh. Kita lihat Bapak Ibu, iman yang progresif yang ketiga, dia harus menyimpan dalam hati. Artinya apa? Pak, Bu, waktu kita baca firman, kita dengar, kita ngerti, kita resapi. Waktu Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Banyak orang bilang, apa itu jalan? Apa itu kebenaran? Apa itu hidup? Itu mulai dimengerti. Tapi untuk lebih lagi menyimpan dalam hati, itu butuh yang namanya proses. Proses apa? Perenungan. Udah mengerti, harus direnungkan. Seperti dia diserap. Mungkin kau baca firman hari ini, belum buat hari ini, tapi suatu kali firman itu akan berbicara ketika tepat pada waktunya engkau sedang mengalami suatu hal yang sulit. Mungkin kau sedang waktu saat itu dibully. Mungkin pada saat itu engkau sedang dianiaya. Mungkin pada saat itu engkau sedang diuji untuk sebuah iman. Firman itu yang kita dengar, yang mengerti, yang ada di hati kita berbicara, sehingga kita dikuatkan kembali, yang mempunyai pengharapan di dalam Yesus. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya berbuah. Yang terakhir kita lihat, mempunyai iman yang progresif, yaitu kita baca ayat berikutnya. Orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan dalam ketekunan. Artinya apa? Ketekunan. Melakukan firman terus menerus. Pak, saya berdosa. Saya sudah begitu jahat. Hidup saya begitu rusak. Saya narkoba. Saya pembunuh. Saya pezina. Saya merusak rumah tangga orang. Saya korupsi. Pertanyaannya, apakah Tuhan masih mengerti? Apakah Tuhan masih menerima engkau? Jawabannya, Yesus masih menerima engkau. Iman yang progresif adalah iman yang terus mau diajar, yang terus mau berubah dari kesalahan mengarah yang lebih baik. Kalau engkau tidak mau berubah untuk ke arah yang lebih baik, dipertanyakan apakah benar engkau mengenal Tuhan dengan baik. Banyak orang datang ke gereja untuk mencari motivasi, untuk selamat, untuk cuma hanya mendengar bagaimana bisnisnya diberkati, mendengar bagaimana keluarga diberkati. Memang itu ada, tapi pada intinya kekristenan adalah pengenalan akan Allah. Allah yang dalam keberadaan maha kuasa, yang begitu suci, ingin kita yang berdosa mengenal dia. Tapi dosa itu begitu membuat manusia jauh dari Allah. Karena itu Bapak Ibu, sadarlah, engkau yang telah jauh daripada Tuhan, engkau yang telah jatuh begitu dalam, sadarlah dan mulai bangkit. Mungkin keluargamu, engkau telah bercerai. Apakah masih ada pengharapan? Kembali pada firman. Doakan pasanganmu yang telah jauh daripada Tuhan. Zaman ini begitu sulitnya orang hidup dalam kekudusan. Begitu sulitnya orang mau pelajari firman Tuhan. Kenapa? Media massa, media sosial yang mempengaruhi perkembangan teknologi, yang mempengaruhi pikiran manusia yang dilihat, sehingga mempengaruhi gaya hidup. Tidak lagi mau mempercayai firman. Padahal sesungguhnya firmanlah yang membuat semuanya ada di dunia. Pada waktu Bapak Ibu sedang mengalami hal yang susah, ingatlah firman Tuhan. Iman itu harus progres, berkembang. Seperti anak bayi, gak mungkin dia bayi terus. Makin tahun, makin bertambah umur, makin ada perubahan. Waktu Anda baru kenal Yesus, mungkin Anda belum bisa melakukan hal yang banyak, masih jatuh bangun. Tapi semakin Anda bertahun-tahun, puluhan tahun, pertanyaannya, apakah sudah progres di dalam Tuhan?
Ini jadi perenungan kita bersama, Bapak Ibu. Bahwa iman yang progres bukan dari kita. Iman adalah pondasi, dasar. Tapi dari mana iman itu? Pendengaran akan firman. Firman yang membuat pondasi kita kuat. Bangunan tidak mungkin berdiri kokoh kalau tidak punya pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat akan membuat bangunan itu berdiri kuat ketika angin badai topan dalam hidup. Bangunan itu tidak akan rusak, tidak akan goyang. Kenapa? Karena pondasinya telah ditanam dengan kuat. Demikian juga iman yang progresif. Waktu kita kenal Kristus, kita harus tinggal di dalam Tuhan, mendengar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, simpan dalam hati, dan terus mau belajar. Untuk apa? Mengenal Dia, supaya kita mengalami suatu progres pertumbuhan menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Kita lihat kalau tidak mau melakukan firman Tuhan dalam Lukas pasal 6 ayat 49. Lukas pasal 6 ayat 49, Bapak Ibu. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas pasir tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakan. Mengapa hidup Anda mengalami kerusakan? Karena tidak ada firman. Karena Anda tidak percaya firman. Mengapa rumah tangga Anda goyang? Karena tidak mau melakukan firman Tuhan. Mengapa Anda menjadi pembunuh? Karena tidak mengerti firman. Alkitab berkata, umatku apa binasa karena tidak mau kenal firman Tuhan, tidak mau percaya. Siapapun engkau, kedudukan apapun engkau, mau dari paling miskin sampai paling punya kekayaan material, engkau butuh firman Tuhan. Engkau butuh perkataan firman. Supaya apa? Supaya pondasi hidupmu kuat. Pondasi yang kuat akan membuat kita dapat membangun bangunan yang kokoh. Ketika angin badai tidak roboh. Tapi tadi dibilang, barang siapa mendengar perkataanku, dia sudah dengar firman Tuhan, tapi tidak mau melakukan. Dia seperti rumah yang didirikan tanpa pondasi, roboh ketika angin topan badai. Pak, Bu, apa yang menyebabkan engkau begitu jauh daripada Tuhan? Mari kita cross-check. Betulkah engkau telah mendengar perkataan Tuhan? Betulkah engkau telah melakukan firman Tuhan? Mari kita semua belajar. Iman yang progresif yang pertama. Untuk mendapatkan iman yang progresif yang pertama, harus dengar firman Tuhan. Waktu kita dengar, terus kita ngerti. Waktu kita ngerti, kita simpen. Waktu kita simpen dalam hati, kita terus lakukan hari demi hari. Pak, membosankan? Ya, kalau Anda baca sekadar ilmu pengetahuan. Tapi kalau Anda minta pimpinan Roh Kudus untuk mengertikan pengertian, Dia akan membukakan. Karena itu rendah hatilah Bapak Ibu untuk baca firman. Bukan pengetahuan yang dibutuhkan, tapi rasa ingin tahu dan hati seorang murid yang mau diajar. Siapa kita, Bapak Ibu? Kita adalah orang yang berdosa. Kita membutuhkan Tuhan di setiap saat. Di zaman sekarang begitu sulit karena perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan yang begitu mudah dicari, sehingga tidak lagi orang mempercayai firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kembalilah. Engkau yang telah jauh daripada Tuhan, kembalilah. Engkau yang telah jatuh begitu dalam, kembalilah. Engkau yang tidak lagi mau percaya sama Tuhan karena dikecewakan, kembalilah. Kalau engkau dengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, engkau seperti rumah tanpa pondasi. Engkau akan roboh suatu kali. Mungkin engkau kaya, tapi hati-hati, kekayaan tidak menjamin orang bisa masuk surga. Kalau engkau sedang mengalami sesuatu terpuruk,
Alkitab bilang, Yesus mengasihi engkau. Dia mencintai engkau padanya. Jikalau engkau mengaku dosa, Dia setia dan adil. Mari Bapak Ibu, iman yang progresif dibutuhkan untuk kita, bukan buat orang lain. Karena kita harus bertumbuh dalam pengenalan. Kalau kita terus bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, kita akan mencerminkan gambar Kristus di dalam dunia. Kita akan menerangi dunia ini, bukan karena kita hebat, tapi karena firman yang merubah hidup. Maukah engkau kembali ke Tuhan? Maukah engkau percayakan firman Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman ini. Kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa. Kami sangat-sangat membutuhkan Engkau. Kadang-kala kami membaca firman hanya segala pengetahuan, ilmu pengetahuan yang hanya kami dengar dan kami buang. Tapi firman ini mengajarkan kami. Kami mendengar, kami mengerti, kami menyimpan dalam hati, dan kami lakukan terus-menerus. Sehingga iman kami mengarah kepada progres, kesempurnaan bersama Kristus. Berdoa buat setiap mereka yang menonton acara ini. Mungkin mereka telah jauh daripada Tuhan. Mereka disakiti, mereka mungkin dianiaya, mereka mengalami sesuatu yang sulit dalam ekonomi, sulit dalam hal-hal yang tidak dimengerti manusia. Tuhan, Engkau Allah yang sangat ajaib. Berkatilah setiap mereka. Kiranya anugerah Tuhan turun atas setiap mereka, sehingga mereka mau percaya mendengar firman Tuhan, sehingga mereka mendapatkan kasih karunia. Apabila mereka sedang mengalami sakit, Bapa, kiranya tangan yang penuh kuasa tumpangkan di dalam nama Yesus, biar kemurahan Tuhan memberikan kesembuhan. Apabila mereka sedang mengalami kesusahan hati, di dalam nama Yesus, biar kuasa daripada firman membuat mereka semakin hidup, bersemangat, karena ada pengharapan dalam Yesus. Apabila sedang mereka begitu jauh daripada Tuhan, kiranya kasih-Mu membalut mereka, menarik mereka untuk lebih dalam lagi, mau berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, terima kasih. Kalau channel Berjalan Dalam Terang masih terus bisa menyuarakan suara firman. Kami membuka layanan konseling dimanapun Bapak Ibu berada, lewat nomor telepon yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang yang telah kami layani. Ada begitu banyak orang yang mengalami perubahan karena firman. Tapi bukan hanya mendengar, tapi terus mempraktekkan firman. Karena perubahan bukan untuk hari ini, tapi hidup buat hari-hari. Jadi kami membuka layanan bagi Bapak Ibu yang begitu banyak pertanyaan. Silakan Bapak Ibu menelpon nomor telepon itu. Kalau Bapak Ibu sedang mengalami satu keterikatan dengan roh jahat, Anda sulit, Anda dulu dukun, mungkin Anda terus dulu main kuasa gelap, silakan hubungi nomor. Apabila Anda sedang mengalami yang namanya satu kekecewaan, Anda membutuhkan kata-kata firman, silakan hubungi nomor ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, dukung kami terus dalam doa dengan cara, dan dukung kami untuk menyebarkan channel ini dengan like, subscribe. Kiranya kemuliaan hanya bagi Tuhanlah segalanya, dan Tuhanlah yang layak ditinggikan. Terima kasih, sampai berjumpa. Tuhan Yesus berkati. Shalom.